Kamu yang harus merasa butuh masjid, bukan masjid. Masjid mah tidak pernah memerlukan siapapun, termasuk kamu. Kok Mang Wate malah marah? Ya marahlah, kamu berpikirnya salah. Taruh lagi tuh tas. Taruh. Iya. Assalamualaikum. Temen-temen lu tuh udah mulain deketin anak gua. Gua minta bilangin tuh temen-temen lu, ya. Jangan mempengaruhi anak gua. Jangan bujukin anak gua. Hah? Anak gua udah pinter. Udah kuliah. Ini pengaruhnya bagaimana sih, Den? Yang gua tahu kan agama ngelarang bohong. Iya. Terus kenapa? Semenjak anak gua sering ke masjid, bergaul sama temen-temen lu, ngobrol sama temen-temen lu, sekarang dia udah berani bohongin gua. Temen-temen lu ngajarin apa tuh? Ya, ntar coba saya bicara sama mereka. Saya permisi dulu. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Belanjaannya Pak Ustadz, Jadi berapa? 70.000. Makasih lah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Salam. Abang nggak ngapa-ngapa kan? Enggak apa-apa. Tapi kata si Teteh, Kang Aden nyariin apa? Udah ketemu. Beneran ada apa-apa bang? Enggak ada apa-apa. Bang, kalau ngapa-ngapa ngomong aja bang. Ngomong aja bang. Enggak ada apa-apa, udah nanti kita bicara di kamar. Yuk. Bang, ini bawain bang. Assalamualaikum Juragan Mami. Waalaikumsalam. Kalian mau kemana? Kenapa, Pin? Disuruh juragan Papi Neng Amel. Saya dan Pipin dianggap nggak sanggup jagain Neng Amel. Saya minta maaf ya. Gara-gara saya, kalian jadi harus kayak gini. Kalian gak perlu ngundurin diri. Nih. Ya, nanti Mami bicarain sama Papi ya. Simpan lagi tas kalian. Siap Neng Amel. Siap Neng Amel. Juragan Mami. Juragan Mami. Makasih. Juragan Mami. Maaf nih Bang Aden. Tadi emang si Amel teh ngobrolnya di sini sama temannya Ustadzullah yang namanya Pak Ang. Gitu. Apa lu kagak lapor sama gua? Ya saya kira Bang Aden udah tahu. Ngomong apa mereka? Waduh, ngomongnya sih banyak. Tapi saya nggak ingat lagi tuh Bang Aden. Mama. Iya, Pak. Mama ingat nggak waktu Amel ada di sini ngobrol apa? Cuma inget sedikit, Pak. Kalau nggak salah mah, katanya Neng Amel teh lagi kurang bahagia. Terus dinasehatin deh sama Kang Paang. Saya mah salut sama Kang Paang.
Bahasanya teh meni lemah lembut. Penjahat memang begitu, pura-pura sopan. Saya mah berpikir pasti sudah banyak yang jadi korban. Ngapa tadi lu kagak ngomong? Saya nggak berani. Bang Aden kan lagi serius. Iya ya, tadi saya dengar juga dia bilang lagi menjalankan perintah Bang Aden. Oh, pantesan atuh. Mereka pada nanya kontrakan. Berarti mereka pada lama di sini. Yus, sini lo. Siap juragan. Lu catat ya. Mulai saat ini lu jangan diemin tuh orang. Siap. Awasin. Siap juragan. Mau kemana kamu teh? Mang, maafin saya, Mang. Lebaran masih lama udah minta maaf. Saya serius, Mang. Mamang juga serius. Ini sebenarnya kamu mau kemana? Saya mau ngelamar ke masjid lain. Mungkin masih ada yang perlu tenaga saya. Maksud kamu? Saya udah nggak dibutuhkan, Mang, di sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Cek. Kamu yang ngurus masjid itu bukan masjid yang butuh kamu, tapi kamu yang butuh masjid. Yang butuh pahala kebaikan itu bukannya masjid, tapi kamu. Kamu yang harus merasa butuh masjid, bukan masjid. Masjid mah tidak pernah memerlukan siapapun, termasuk kamu. Kok Mang Mata malah marah? Ya marahlah, kamu berpikirnya salah. Taruh lagi tuh tas. Taruh! Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, Neng Amel mau ngomong. Mau ke masjid? Hah? Kan udah tahu jawabannya. Bukan, Pi. Atep sama Pipin itu nggak salah. Tapi Amel yang salah. Diam! Jadi saya teh hanya memenuhi undangannya Amel aja, Kang. Iya bang, tadi sebelum Johor ada 2 orang aneh pakaian nyentrik nyariin Paang bang. Ya, untuk selanjutnya kalian hati-hati saja. Mengalah itu bukan berarti kalah. Dan menang itu bukan ukurannya dari kepuasan diri dan emosi. Kita ini sedang dakwah. Kita harus sampaikan dengan cara-cara yang baik. Setelah itu cuman ya sabar dan tawakal. Itu yang bikin saya gelisah bang. Saya nggak ngerti sama cara pikir orang sekampung di sini bang. Sabar boy. Sudah ke rumah Biciciknya? Bagaimana? Malah dipinta hasil laporan panen, Her. Ya, sabar, Mang. Saya mesti sabar gimana lagi? Hah? Apa semua pintu sudah tertutup buat saya gitu? Mungkin Gusti Allah teh senang kalau ngeliat saya teh menderita terus seperti ini. Istighfar, Mang. Saya teh mesti istighfar gimana lagi, Her? Hah? Yang ada masalah saya teh malah bertambah. Kalau Mang Sami ngomongnya seperti ini, artinya Mang Sami teh belum istighfar. Maksud kamu naon? Nanti saya akan jawab di masjid. Yuk ke masjid. Mang, ayo.
Neng Amel kan udah ngakuin kesalahannya, Pi.